Hujan. Cerpen Sutarji Kalsum Bahri. Hujan menggelitik pepohonan di halaman, membasuh dahan, menggertap di atap, dan membangunkan Ayesha, gadis 16 tahun yang tadinya nyenyak lelap di kamar. "Alhamdulillah hujan," bilang Ayesha sambil turun dari ranjang dan melangkah ke ruang depan. Ayesha memang senang pada hujan. Jika hujan datang, ia serasa kedatangan teman yang akrab. Tapi Ayesha tak membukakan pintu bagi sahabatnya itu. Ia hanya menyibakkan gorden di ruang depan, dan dari kaca jendela diamatinya hujan di halaman. Ia juga tak mengucapkan selamat datang. Buat apa hujan selalu selamat? Kalau kata-kata semacam itu diucapkan bakal berlebihan, pikir Ayesha. Bermula karena merajuk pada matahari. Ia beranjak senang pada hujan. Itu ketika ia masih usia sekitar 5 tahunan. Ketika ia ikut-ikutan ibunya memindahkan anak tanaman suplir ke halaman yang lantas remuk redam di bantai panas siang. Kini sudah lama tak membenci matahari, tapi tetap saja ia lebih senang pada hujan. Dari hari ke hari, dari hujan ke hujan, ia selalu semakin senang pada hujan. Di kelas, jika hujan datang, ia menatap keluar pada hujan. Guru mula-mula kesal, tapi akhirnya dibiarkan. Bagaimanapun, ia anak yang pintar. Ayesha selalu masuk dalam ranking terbaik di kelasnya. Tidak sekedar senang hujan, kemudian ia pun bertanya-tanya sendiri tentang hujan. Bukan cuma butir-butir air yang mengucur dari langit. Bukan hanya butir-butir runcing di ubun-ubun ketika orang lewat di jalan. Pastilah ada sesuatu yang lain dari hujan, begitu pikir Ayesha. Lantas, setiap hujan datang, ia selalu menyapa, "Apakah hujan?" Hujan menjawab dengan hujan. Dengan gemericik air, dengan gemerlap di atap, dengan butir-butir dingin dan segar yang bersambungan sampai ke langit. Kini, dalam jenjang usia 16, bagian-bagian tubuhnya elok, membesar, bersama hati dan pikiran yang ikut berkembang. Dari hujan ke hujan, hujan semakin membukakan diri, selapis-selapis padanya, dan ia mulai semakin paham hujan. Lewat kaca jendela ditatapnya hujan yang sedang membukakan makna. Butir-butir air lebat bersama angin menyibak-nyibak dedaunan di halaman. Dan pada dedaunan itu, hujan menjadi dedaunan hujan. Deras hujan meniti-niti pagar, dan pada pagar itu menjadi pagar hujan. Lihatlah hujan, meloncat dari ranting ke ranting dan menjadi ranting hujan. Hujan pun berkisar dan mengusap-usap mawar, dan pada mawar itu menjadi mawar hujan. Lantas pada buah jambu hujan menggelembung dan menjadi buah hujan. Ayesha ingin memetik buah hujan tanpa menanggalkan jambu. Ia ingin meraih mawar hujan tanpa mengganggu mawar halaman. Ia ingin meniti dahan dan menyibak-nyibak ranting hujan tanpa mematahkan ranting dan membebani dahan itu. Ia ingin bersejingkat pada pagar hujan tanpa menginjak besi pagar. Ia ingin, tapi ia tak mau membuka pintu, melangkah keluar dan masuk ke dalam hujan. Buat apa bercakap-cakap dengan hujan? Memetik hujan bukanlah harus berhujan-hujanan.
engkau memetik makna ucapan orang, tidaklah harus masuk ke mulut orang atau memetik lidahnya, bilang Ayesha. Dan ia pun kini paham, hujan di luar mengajak bangkit hujan yang di dalam dirinya. Nyanyi hujan di atas atap, lambaian hujan pada dedaunan, dan kaki-kaki hujan di halaman terus memanggil-manggil. Jangan engkau bilang bunyi hujan. Hujan bukan sekedar gertap di kalengkong guan misalnya. Bagi Ayesha, hujan adalah ucapan yang mendedahkan sastra, nyanyi, musik, atau tari. Lihatlah, hujan menyibak-nyibakkan tarian pada dedaunan dan melantun anggun pada dahan dan batang. Terpagut pada tari hujan, Ayesha mulai berjingkat ke tengah ruangan dan segera melangkahkan tarian. Bagai angsa mengarungi telaga, ia pun asyik melayarkan tari. Tidak tepat benar seperti angsa. Angsa tak pernah basah dengan telaga, sedangkan Ayesha luluh basah dengan tarian. Namun jika engkau cicip tengkuk atau sikunya, kau takkan merasakan asin keringat di sana, karena yang basah itu hujan. Ia telah menjadi hujan sekarang. Ia menderas dari pojok ke pojok ruangan menarikan hujan. Bila purete ia putarkan, hujanlah yang memutarkan. Sesaat ia tegak tenang, membuat batang hujan dari lekuk tubuhnya dan membiarkan rintik-rintik tari sambil membiarkan tempias tari di lantai. Maka lantai ruangan ikut basah dengan tarian. Lihatlah, ia menekukkan lutut dan tangan anggun tarinya mati kuncup hujan yang perlahan-lahan berkembang menjadi mawar hujan ke seluruh badan. Lalu datanglah kupu-kupu hujan dari negeri yang jauh, menangkup telinganya, membuahinya dengan rintik-rintik musik dari negeri kekal yang dekat sekaligus jauh. Kini Ayesha telah memiliki buah dan mawar hujan. Sekarang ia telah sampai pada kematangan hujan. Jika tarinya membelai mawar hujan, hujanlah yang membelaikannya. Bila ia memetik musik hujan, hujanlah yang memetikkannya. Dalam puncak hujan tarinya itu, tiba-tiba pintu dibuka dari luar. Ayesha tersentak dan putuslah tarian. Ibunya pulang dari supermarket terperangah sesaat, melihat lantai basah dan Ayesha yang tertegun bagaikan patung yang masih menangkap sisa hujan. Ibu memandang langit-langit, kering, tak ada basah di sana. Ia pun tersenyum. Lantas, ia letakkan plastik belanjaan di sofa dan pergi mengambil handuk di kamar. "Rupanya engkau mengembara lagi, Ayesha," ujarnya, sambil mengelap tubuh anaknya yang masih terpancang diam dan menyimpan hujan. Dan gumpalan dari jemari katun handuk itu perlahan-lahan mengembalikan Ayesha pada dunia yang kering kerontang.